Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dalam kuliah hadis tarbawi atau hadis ketiga. Sekarang seharusnya hadis ketiga, tapi karena hadis kedua belum tuntas, bahasanya pada pertemuan kedua, maka kita akan melanjutkan bahasan hadis kedua tentang takwil dan tatbik hadis, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia dalam rahim. Dan bahasannya seperti biasa, Anda yang baca dan juga Anda teman-teman yang menjelaskan yang baca sekilas, kemudian nanti saya komentari. Baik, kita mulai. Dibaca lagi ya hadisnya biar ingat. Nurdila, Kia, silahkan dibaca lagi hadisnya. Nurdila, suaranya sedimut. Ya, Pak. Iya, silahkan dibaca lagi. Sahihul Bukhari. Haddatsana Al-Hasan bin Rabi', haddatsana Abul Ahwasi, Anil A'masyi, an Zaid bin Wahbin, qala Zaid bin Wahbin, qala Abdullah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqu qala inna ahadakum yujma'u khalquhum thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mislu dzalika thumma yakunu fi dzalika mudghatan mislu dzalika thumma yursalul malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat apa itu teh? Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syafiyun syakiyun aw sa'idun fawallazi la ilaha ghairuhu inna ahdakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amalin ahlil jannah bi'amali ahlul jannah fayadhuluha. Ya, terima kasih. Sudah kita bahas hadis ini dari sudut tausik, yaitu di dalam YouTube saya yang saya kirim ke grup WA ya. Tausiknya, kemudian tahrij, kemudian tarikh hadis ini, sedangkan tahlil sarahnya atau tasihnya juga dalam YouTube itu yang saya kirim ke grup WA, juga tahlil sarahnya sudah kita bahas bersama dengan Ibu Ulfah. Nah, tinggal sekarang itu takwil hadis. Silahkan Rizky baca takwil hadis yang pertama.
Takwil hadis. 1. Ibnu Mas'ud meyakinkan umat bahwa Rasul sebagai as-sadiqul al-masduq, yang artinya yang benar dan yang dibenarkan. Oleh karena itu, keyakinan atas kebenaran yang dibawanya mesti diimani. Apa yang disampaikan Rasul bukan berdasarkan penelitian, tapi berdasarkan wahyu yang benar dan sudah mutlak. Iya, di situ dikatakan Ibnu Mas'ud, ya. Seperti saya uraikan di YouTube itu, kalau Abu Dawud, Tirmidzi itu menyebut an Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau Al-Bukhari sama Muslim tidak menyebut an Abdullah. Jadi disebut atau tidak nama orang tua, maka sudah disepakati. Kalau Abdullah tanpa menyebut ayah, itu adalah Ibnu Mas'ud. Dan riwayatnya sudah kita uraikan bersama. Nah, sekarang takwil yang pertama, maksudnya apa menurut Anda, Tarif, yang Anda baca barusan, dari pernyataan ini yang Anda peroleh? Ya, silakan, Rizky. Rasul itu merupakan sebagai penyampai kebenaran gitu Pak, penyampai kebenaran kepada umatnya, dan apa yang disampaikan Rasul itu wajib umatnya kita selaku umatnya ikuti gitu Pak. Iya, imani ya. Nah, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, oleh Ibnu Mas'ud ditekankan as-sadiq al-masduq, yang benar dan dibenarkan. Oleh karena itu keyakinan kita atas apa yang dibawa oleh Rasul harus kita imani. Karena iman kepada Rasul, iman juga kepada wahyu yang disampaikan olehnya. Karena pada dasarnya hadis itu adalah wahyu. Kemudian takwil yang kedua, satria. Satria, silakan. Satria DR ini apa? Ya, silakan dibaca. Mana suaranya? Ini ada Pak. Iya, silakan dibaca. 2 tawil hadis. 2 pertumbuhan manusia dalam rahim melalui proses. Walau Allah Subhanahu wa taala memiliki irodakan apa ya? Tapi kun fayakun tapi tetap menggunakan beberapa tahapan. Ini memberikan contoh bagi setiap umat bahwa apapun sikap dan tindakan harus menempuh berbagai tahapan. 3 perkembangan jadi. Ya Pak? Maksudnya apa itu? Pernyataan takwil kedua yang bisa Anda uraikan. Gimana ya Pak? Jadi kalau manusia dalam rahim itu pasti melalui proses semuanya gitu, dari tahapan dari pertama sperma, terus jelang beberapa hari, 40 hari ke depannya, 1 bulannya, 2 bulannya menjadi apanya gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Padahal Allah itu bisa kun fayakun kan? Iya, bisa jadi harita kayaknya Pak. Astagfirullah. Iya. Bisa Allah tuh kun, maka jadi. Tapi dia kan tidak menjadikan manusia itu tidak langsung pun jadi manusia, tapi melalui proses. Yaitu yang sudah diuraikan sebelumnya, mulai dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam dulu dari saripati tanah diambil dari tanah sini dicampur. Kalau sekarang yang ngambil dari saripati tanah itu manusia, ya, melalui proses manusia. Laki-laki makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, yang buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan atau rerumputan, ya, lalaban, itu kan dari tanah, dia menyerap
saripati tanah dari saripati tanah sehingga tumbuh. Kemudian daunnya dimakan oleh laki-laki, oleh perempuan. Begitu pula daging. Daging itu kan dari saripati tanah. Dia makan rumput. Daging hewan itu. Sehingga gemuk. Setelah gemuk disembelih, dagingnya dimakan. Demikian pula kue-kuehan dan sebagainya itu berasal dari tanah. Nah, oleh laki-laki dari tanah itu diserap menjadi simpan di sulbi. Sedangkan perempuan di taroib. Padahal Allah itu bisa kun fayakun, tapi melalui proses. Nah, maka kita pun, walaupun memiliki kemampuan untuk berbuat cepat, harus melalui proses. Ketiga, silakan. Ketiga, masih. Satria. 3. Perkembangan janin dalam rahim memiliki kecerdasan khusus atas irodah Allah Subhanahu wa taala karena bisa menempatkan dirinya baik memilih tempat di mana menempel dan dengan sel mana yang harus bersatu. Ini merupakan kekuasaan Allah yang tidak biasa. Begitu, Tidak Pak. bisa Ketutupan, Pak, sama ini, Bapak. Oh iya, ketutupan kepala Iya, bantah. saya. Iya, Pak. Iya, itu bagaimana Renaldi? Bagaimana Renaldi? Penjelasan dari Satria, perkembangan janin dalam rahim memiliki kecerdasan. Bagaimana Renaldi? Masih di mute suaranya. Nah, Renaldi, silakan. Suaranya. Oke. Ya, jadi manusia itu kan di dalam rahim tuh diberikan kecerdasan khusus gitu. Maka manusia kan sebagai makhluk hidup yang sempurna memiliki akal dan kecerdasan gitu. Terus di situ kan ada sel ya, sel sperma. Itu dia memiliki kemampuan mencari. Nah, seperti ini contohnya ini sel sperma. Kan begitu dipancarkan oleh suami, itu si sel-selnya itu lari-lari kemana-mana. Dia tahu kemana yang harus menyatu, nempel. Kalau sudah menyatu, jadi berkembang seperti ini. Mulai dari kecil, nempel, besar, bermungo, dan lain sebagainya. Menyatu. Ini adalah gambarannya hasil penelitian, ya. Kalau yang kita bahas dari Wahyu, ini hasil penelitian orang. Dan itu siapa yang mengatur sampai bisa demikian cerdas dan ngerti gitu. Harus nempel kemana dan lari kemana. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan sekarang takwil yang keempat, Iklima Putri. Iklima Putri. Mana moodnya, suara masih di mood. Ya silahkan Iklima. Yang keempat, sel berkembang biak dengan apa ini teh, Pak? Membelah diri. Membelah diri. Berarti hidup otomatis. Siapa yang menghidupkannya kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah hikmahnya membaca diri sendiri pun memberikan pelajaran akidah keimanan bahwa Sang Maha Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, gimana? Jelaskan. Iklima, silakan. Dari pernyataan itu. Bentar, Pak. Otomatis aja. Bentar. Langsung otomatis ya, diterangkan apa yang barusan dibaca oleh Anda. Maksudnya apa gitu. Jadi setiap orang itu punya ajaran akidah keimanan, bukan, Pak? Antara lain. Jadi kan di sini sel itu berkembang biak ya, berkembang biaknya si sel itu berkembang biaknya membelah diri. Jadi dari 1 jadi 2, 2 kali 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8, 16.
Sehingga sel itu berkembang, makanya jadi banyak. Jadi karena banyak itu jadi gede, jadi besar. Itu cerdas, tetapi itu pasti ada yang ngatur. Yang ngaturnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dengan membaca diri sendiri pun itu memberikan pelajaran akidah keimanan. Maka kita semakin dengan membaca hadis ini, membaca diri, semakin yakin keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, silakan 5. Masih. Yang kelima, setelah tahapan 3 kali 40 hari, maka ditiupkan ruh oleh malaikat yang berarti menggunakan tim penciptaan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia melibatkan makhluknya berupa malaikat. Iya, bagaimana maksudnya itu? Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di dalam janin seorang ibu gitu, Pak. Kenapa Allah tuh menggunakan malaikat? Padahal kan bisa Allah sendiri gitu. Kira-kira apa hikmahnya sampai menggunakan malaikat? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya, hikmahnya aja. Hikmahnya aja. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan manusia, melibatkan makhluk lain, berarti ada timnya. Bisa Allah sendiri, tapi itu menggunakan tim dengan malaikat. Jadi kalau berusaha atau bekerja menggunakan tim itu akan lebih baik, ya. Oke, ke-6, silakan sekarang. Kelihatan nih. Iya, Adi Sukma. Nomor 6, roh merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dijangkau oleh manusia hakikatnya, kecuali hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain. Berbagai ahli genetik pun berkesulitan untuk mengetahui ruh secara hakiki, karena dalam diri manusia bukan hanya bersifat lahiriah yang hadir, tapi juga ada unsur gaib yang sulit diketahui selain berdasarkan wahyu. Makhluk semacam ini tidak bisa dijangkau oleh penelitian ilmiah belaka, tapi mesti melakukan penelitian syariah. Oke, sok jelaskan apa maknanya. Maksud di sini, ruh merupakan makhluk langsung dari Allah yang tidak bisa dijangkau hakikatnya kecuali hanya sedikit. Contoh lain, manusia ini mempunyai keistimewaan kayak gitu, Pak, dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun malaikat diciptakan dari nur, cahaya, nah manusia ini adalah makhluk yang sempurna karena diberikan akal, diberikan hati, dan diberikan segala macamnya. Seperti itu di dalam nomor 6 ini, Pak. Dan makhluk semacam ini tidak bisa dijangkau ruhnya itu, walaupun oleh manusia sendiri. Jadi kalau malaikat ada roh, manusia punya roh, yaitu roh Allah yang ditiupkan. Kalau binatang punya jasad, punya nyawa, manusia punya jasad, punya nyawa. Jadi manusia itu lebih dari malaikat karena punya jasad, punya nyawa, punya domir tadi, qalbu, lebih dari binatang, lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Dan ruh itu bisa diteliti oleh manusia, tetapi pengetahuannya hanya sedikit, ila qalila. Oleh karena itu, kita mengetahui ruh bukan hanya berdasar penelitian ilmiah, tapi juga penelitian syariah. Atau kalau ilmiah mah berdasar tahapan-tahapan keilmuan, kalau syariah mah berdasar apa yang kita lakukan. Yang saya rumuskan baik tadabbur ayat dengan 7 ta maupun tadabbur hadis dengan 7 ta. Sekarang tadi Adi, sekarang Alfia nomor 7. 4.
Alpia. Mana Alpia masih mood. Nggak nongol. Alpia Sobirin. Kemana itu tidur ya? Oke, lewat aja Dian. Dian, silakan Dian. Wah, lama deh. Pak. Silakan. Ya, silakan Dian. Yang nomor 7 ya, Pak? Iya, mana gambarnya? Cam-nya? Oke. Karena ini kan direkam ini. Sob, langsung jelaskan. 4 kalimat. 4 kalimat dalam rahim yang dituliskan, yaitu 1 amal, 2 rezeki, 3 ajal, dan 4 bahagia atau sengsara. Tulisan semacam ini menimbulkan perbedaan dalam memahaminya, apakah sebagai ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah hukum yang dipastikan sesuai dengan amal. Namun takdir juga bisa diubah asalkan oleh Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Oke, maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini ketika manusia ditiupkan ruhnya itu sudah ditentukan gitu oleh Allah bahwa dituliskan di dalam rahimnya bahwa amal, rezeki, dan ajal serta bahagia terus sengsara itu ditakdirkanlah gitu oleh Allah, gitu, telah dituliskan oleh Allah gitu Pak. Jadi manusia itu tidak bisa mengubahnya karena sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin segitu Pak dari saya mah yang pemahaman saya. Ya, kalau begitu ikhtiarnya bagaimana? Untuk apa ikhtiarnya kalau tidak bisa diubah? Kan udah ditentukan nih 4 katanya. Jadi amal, rezeki, ajal, bahagia sengsara sudah ditentukan oleh Allah, tertulis. Nah, lalu bagaimana kalau tidak bisa diubah mah nasibnya di akhirat, reka surga, reka neraka sudah ditentukan mah. Bagaimana usaha manusia? Mungkin Pak, kalau ikhtiar mah kan berusaha gitu, mungkin prosesnya gitu Pak. Tetapi akan hasilnya itu ditentukan oleh Allah mungkin gitu Pak. Kalau takdir bisa diubah nggak? Takdir. Gimana ya Pak? Tergantung itu Pak. Iya, bisa diubah nggak takdir teh? Bisa Pak sebenarnya. Ya, bisa. Ada tapi, sebagian yang bisa gitu. Bisa. Iya. Oleh siapa? Oleh diri sendiri gitu Pak. Jadi di sini makanya di penghujung ini kan saya tulis. Namun takdir juga bisa diubah asalkan oleh Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Namun Allah mengubah takdir mengikuti atau terkait dengan usaha manusia. Ya, seperti pernah saya katakan tadi, antara takdir dengan usaha mana yang dominan. Sekarang Anda naik sepeda, Anda yang bawa sepeda atau sepeda yang membawa Anda? Kan bingung jawabannya. Kalau disebut sepeda yang membawa Anda, kalau kaki Anda diam, kan sepeda juga diam. Kalau yang menyebut itu Anda yang membawa sepeda, ternyata Anda berada di sepeda itu. Dia sedang duduk, ya. Jadi oleh karena itu dua-duanya itu berperan, ya. Baik, sekarang kita lanjut ke 8. Din, silakan.
Dindan ya. Dindarul Jandaya. Silakan. Mana Dindarul Yana? Dindarul Yana? Enggak nongol. Ica aja, Ica, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. 8 orang yang masuk neraka berkaitan dengan amal terakhir yang dilakukan. Jika ada orang berbuat baik selama hidupnya, tapi di akhir hayatnya seperti dikemukan jarak sehasta, kemudian berbuat buruk, maka dia akan masuk neraka. Namun, apakah di neraka itu kekal? Nggak kelihatan, Pak, yang selanjutnya. Akibat perbuatan buruk tersebut atau ada batasnya. ada batasnya karena sudah Berbuat baik sebelumnya. berbuat baik sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana, Ica? Kan dalam hadisnya begitu. Sok, maksudnya apa itu? Maksudnya orang masuk neraka karena amal buruk. karena amal buruk. Di akhir. Orang masuk surga karena amal baik. Di Masuk akhir. Terus? Terus apakah di neraka itu kekal karena perbuatannya tersebut? Atau Nggak kelihatan. iya, atau sementara. Jadi apakah di nerakanya itu kekal karena berbuat dosa terakhir, ataukah sementara? Begitu pula masuk surga. Masuk surganya itu apakah langsung gitu, begitu meninggal langsung masuk surga atau melalui proses? Jadi tetap ada kaitan dengan amal perbuatan, walaupun ditandaskan di situ pasabako, walaupun muncul amal kitabu amalihi, tetapi itu berkaitan dengan apa yang diperbuat, karena jelas mayyamal miskola darotin khairan yarah wa mayyamal miskola darotin sarra yarah wa mayyamal miskola darotin khairan yarah. Kemudian lisda 9, lisda 9, orang ahli surga juga terkait amal yang terakhir di kemana ngelalap? Orang ahli surga juga terkait amal yang terakhir dikerjakan. Walau selama hidupnya berbuat buruk, tapi karena di akhir hayatnya berbuat baik, maka dai masuk surga. Pertanyaannya adalah apakah masuk surganya langsung ataukah melalui masuk neraka dulu akibat perbuatan buruk yang dilakukan sebelumnya. Jadi orang yang ahli surga tersebut juga tergantung dengan amal perbuatan yang dikerjakannya gitu. Walaupun dia selalu berbuat buruk di hidupnya, tapi kalau pada akhirnya istilahnya dia tobat gitu, di akhir hayatnya, maka dia juga berhak gitu masuk dalam surga itu gitu. Betul. Pak. Iya, betul itu. Jadi, kalaupun berbuat buruk,
Tapi kalau akhirnya berbuat baik, bisa masuk surga. Kalaupun berbuat baik, tapi karena akhirnya buruk, bisa masuk neraka. Kalau tidak tobat ya. Tetapi persoalannya, apakah yang masuk surga itu langsung? Walaupun sebelumnya berbuat buruk, karena di akhirnya baik, jadi masuk surga. Apakah langsung? Tidak dijelaskan. Boleh saja karena dia pernah berbuat buruk, jadi masuk neraka dulu, baru ke surga. Nah, sekarang perbuatan buruknya di akhir, sehingga membawa ke neraka. Apakah di nerakanya itu kekal? Padahal dia sudah berbuat baik sebelumnya. Tapi yang jelas mah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dolim kepada manusia. Nah, itu takwil hadis. Sekarang tatbik. Tatbik ini mulai dari Marsanda. Silakan. Tatbik yang pertama. Tatbik hadis yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan manusia dalam rahim melalui tahapan yang unik. Tidak ada yang berkuasa untuk mengaturnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan bimbingan bagi guru walau punya kemampuan menyampaikan materi pendidikan sekaligus harus tetap melalui tahapan yang disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan terdidik. Ya, maksudnya apa? Bagaimana? Jadi kan si rahim juga melalui tahapan-tahapannya untuk berkembang dan bertumbuh juga. Nah, bisa dicontohkan gitu buat kayak pendidik bagi guru juga gitu. Bahwa untuk mendidik seseorang itu melalui tahapan-tahapan, nggak bisa sekaligus berkembang gitu. Bu, dibikin, ngadidik langsung jelek, nggak bisa itu kan. Anda juga masuk fakultas tarbiyah kan, mulai dari tahapan PAUD, TK, SD, terus setelah SD SMP, SMP SMA, baru ke perguruan tinggi. Itu tahapan-tahapan. Karena Allah juga di dalam rahim membuat manusia melalui tahapan perkembangannya itu tidak sekaligus. Walaupun tadi dikatakan Allah itu bisa saja kun payahkun, tapi dia enggak sekaligus membuat manusia itu, tapi melalui tahapan demi tahapan. Nah, dalam mendidik juga harus ada tahapan-tahapannya. Anda juga mengajarkan Al-Quran kepada anak TK. Ya, kalau membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ke anak TK mah, mau usah sekaligus diterangkan ini mad arid disukun, ini mad wajib, ini mad badal, ini mad aja ke TK. Yang penting kalau anak TK mah bisa aja dulu membaca Al-Qurannya. Atau teori-teorinya nanti secara bertahap. Mengajarkan wudhu, anak TK nggak usah Anda ajarkan rukun wudhu berapa, syarat wudhu berapa, wajib wudhu berapa, sunat wudhu berapa. Ke anak TK mah nggak usah diajari itu. Ya kalau ke anak TK mah dibawa aja ke air, suruh wudhu dicontohan oleh Marsanda sehingga dia bisa. Nah sekarang kan banyak anak TK disuruh teori terus sehingga akhirnya ya tidak paham gitu ya. Baik, sekarang yang kedua Muhammad Subagja. Silahkan Muhammad Subagja. Kedua, 4 ketetapan Allah. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa ada 4 ketetapan Allah yang dituliskan, yaitu 1 rezeki, 2 ajal, 3 amal, dan